Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngariung, hari ini kita ketemu lagi di podcast Ngariung, ngobrol asik dan inspiratif di Bandung. Senang sekali saya Cindy dari Bank Indonesia Bandung bisa menyapa Sobat Ngariung semuanya. Dan lagi-lagi kita akan berbagi berbagai macam informasi yang penting dan juga menarik. Nah, Sobat Ngariung, seperti biasa, di podcast Ngariung kita yang sebelum-sebelumnya, selalu kita bahas isu-isu yang trending atau kekinian. Nah, di podcast kita yang sebelumnya, kita juga sudah ngobrol-ngobrol terkait dengan fenomena kelangkaan minyak. Nah, di podcast yang kemarin juga, kita sudah berbicara dengan narasumber kita, gimana sih kita bisa menyikapi kondisi kelangkaan minyak saat ini. Nah, bahkan juga dengan narasumber kita kemarin yang juga seorang chef, kita sudah mendemonstrasikan gimana sih kita bisa membuat masakan yang tetap enak dan lezat namun menggunakan sedikit minyak. Nah, bagi Sobat Ngaring yang belum nonton podcast kita sebelumnya, boleh banget nih kita nonton dulu nih podcast kita yang kemarin. Nah, Sobat Ngariung, nggak terasa 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan dan juga kita akan menyambut Hari Besar Keagamaan Idul Fitri. Nah, biasanya pada saat Ramadan dan juga Idul Fitri, permintaan terhadap bahan pangan seperti tepung, gula, dan juga minyak goreng akan meningkat. Nah, hal-hal ini bisa memperparah kondisi saat ini nih, di mana minyak sudah langka, dan apabila harga-harga bahan pokok lainnya meningkat, ini bisa menjadikan inflasi kita meningkat di bulan-bulan berikutnya. Nah, sebenarnya kita sebagai masyarakat umum, kita bisa berkontribusi secara sederhana untuk istilahnya adalah mengurangi kenaikan harga-harga bahan pokok dengan menjalankan hidup sehat. Nah, gimana sih caranya? Nah, kita bisa mengurangi konsumsi makanan-makanan yang mengandung tepung, gula, dan juga makanan yang mengandung minyak atau yang dimasak menggunakan minyak goreng. Nah, hari ini kita akan membahas terkait gimana sih kita bisa mengurangi konsumsi tepung dan juga gula. Karena di podcast sebelumnya kita sudah membahas gimana kita bisa mengurangi konsumsi minyak. Hari ini kita sudah kedatangan 2 narasumber yang sangat inspiratif yang tentunya akan sharing kepada kita gimana sih kita bisa menerapkan pola hidup sehat dengan tentunya mengurangi konsumsi tepung dan juga gula berlebih. Nah, saya perkenalkan dulu nih. Narasumber kita yang pertama adalah Dr. Prama Aditya. Selamat sore, Dok. Sore. Apa kabar nih, Dok? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu kesibukannya apa nih, Dok, sekarang? Kesibukannya selain praktek sih paling cuman nge-gym kadang-kadang, terus pilates, terus jadi pembicara kalau ada tawaran. Oke. Udah, sisanya di rumah aja. Jadi memang tetap harus menjalankan protokol kesehatan dengan stay di rumah aja ya, Dok? Betul. Oke. Narasumber kita yang kedua nggak kalah oke-nya nih. Ini adalah Mbak Gea Anissa. Halo, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Mbak Gea ini adalah entrepreneur dan juga sekaligus influencer yang telah menjalankan pola hidup sehat. Kira-kira kayak ya. gitu. Gimana nih kabarnya, Mbak Gea? Baik, alhamdulillah sehat semuanya. Kalau boleh tahu kesibukannya apa nih, Mbak, sekarang? Jaga anak, kebetulan udah punya anak 1. Oke, wow. Nampak masih Sekolah muda. online pusing. Terus jualan, Oke. dagang makanan, tapi makanan sehat, makanan plant based. Oke. Sisanya di rumah aja, tapi kadang-kadang pergi. Itu gimana tuh? Gak apa-apa, sekali kita memang butuh refreshing. Nggak, olahraga lah. Ya, betul, olahraga wajib. juga. Nah, 2 narasumber kita pada hari ini memang sangat-sangat kompeten dan memang ahlinya ya kalau kita berbicara mengenai gimana sih kita menjaga pola hidup sehat dengan mengurangi makanan yang mengandung tepung dan juga gula. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, ini saya mau disclaimer dulu. Mohon izin juga nih, Dok dan Mbak Gea. Jadi kita sebelum melakukan podcast ini, kita sudah melakukan tes antigen dengan hasil negatif. Jadi kami mohon izin untuk membuka masker agar ngobrolnya semakin enak. Untuk dokter dan juga Mbak Gea, boleh dicopot maskernya hanya untuk keperluan podcast kita. Baiklah. Oke, nah mungkin kita ngobrol santai aja ya, Dok dan juga Mbak Gea. Untuk mengawali obrolan kita, mungkin saya tanya dulu kepada Dokter Prama nih. Nah, gimana sih pola hidup sehat dari kacamata medis atau berdasarkan tolak ukur kesehatan gitu, Dok?
Oke. Pertanyaannya bagus nih. Kalau kita ngomongin pola hidup sehat, jujur nggak bisa disamaratain buat semua orang. Maksudnya karena kita bilangnya bahwa kalau hidup sehat itu personalized based banget gitu. Jadi masing-masing orang bisa aja approach-nya, yang satu cocok sama makan daging, yang satu cocok sama plant based, yang satu cocok sama apa gitu. Itu banyak gitu variasinya. Cuman memang kalau tolak ukur yang paling umum itu kan orang itu menilai seseorang itu sehat atau tidak itu dari berat badan. Ya kan? Berat badan pun juga ada tolak ukurnya sendiri kan yang kita sebut namanya indeks massa tubuh. Itu kan rumusnya semua orang udah tahu. Nah, cuman jujur-jujuran indeks massa tubuh tuh ada kelemahan tersendiri. Dalam arti kalau untuk orang-orang yang nge-gym, misalkan yang olahraganya rajin, kan istilahnya gini, berat manusia itu misalkan kayak saya berat 82, tapi otot saya tuh di 60 kiloan, sisanya tuh lemak sama tulang sama organ tubuh gitu kan. Nah cuman kan ketika orang itu ingin menerapkan hidup sehat dan beliau berkacanya hanya dengan berat badan, itu kadang-kadang bisa bikin jadi masalah tersendiri loh gitu. Itu satu. Yang kedua adalah itu baru dari mindsetnya doang. Yang kedua itu dari pemilihan makanan. Kalau saya ngajarin ke pasien-pasien, fokus pertamanya itu lebih ke pilihlah makanan yang real food, yang dalam arti sebisa mungkin mendekati ke kalau kita istilahnya menemukannya di alam. Misalkan kalau kita ngomongin ayam misalkan, ayam goreng misalkan, atau ayam pepes, atau ayam sop ayam lah gitu, itu bentukannya masih mirip sama yang kita temukan. Dalam arti ayam disembelih, dapatlah dagingnya seperti itu, dimasak. Nah cuman kalau udah bentukannya proses kayak misalkan udah dibalur tepung, udah dibikin jadi bentukan segitiga, bentukan kayak kelingking nugget gitu maksudnya, atau sosis gitu, itu ya udah bukan sesuatu yang real food lagi, udah menjadi sesuatu yang proses. Nah makanan itu semakin lama diproses, dalam arti pengolahannya semakin lama semakin banyak, itu yang jadi masalah adalah kandungannya makin berkurang. Itu jadi definisi real food buat saya itu adalah minim proses bahasanya. Jadi memang kalau sekarang kan kebetulan kan topiknya kan minyak gorengnya lagi langka nih, jadi kan bisa lah kita muter dikit otak kita, misalkan oke, sekarang minimalisir gorengnya, pindah ke kukus ke rebus lah, tumis masih minyak, pepes lah gitu contohnya. Itu dua. Yang ketiga olahraga. Prinsip dasar badan orang itu di settingnya tuh harus gerak loh. Cuman kan ya kita orang-orang kantoran ya gitu suka lupa untuk bergerak. Kita duduk 8 jam misalkan di kantor. Padahal sebenarnya olahraga yang ringan tuh cukup dengan misalkan ini dosen saya ngajarinnya gini, tiap setengah jam berdiri. Jadi dari duduk udah sejam lama atau setengah jam, duduk bentar, stretching bentar, duduk lagi, itu lumayan. Yang berikutnya adalah tidur. Nah ini yang suka agak-agak disepelekan ya gitu bahasanya. Kalau boleh jujur ya gitu, maksudnya kan dengan lembur dan tugas dan segala macam deadline. Padahal tidur itu penting banget loh untuk mempertahankan metabolisme tubuh, menguatkan imun tubuh. Anti-aging juga perannya juga di tidur loh sebenarnya, apalagi buat wanita ya itu penting loh. Tidur itu bagusnya di antara jam 10 malam sampai jam 4 subuh lah gitu minimal gitu. Jadi kalau bisa jangan begadang. Nah, terkait hidup sehat, parameter satu lagi yang terakhir adalah stres. Nah, itu tuh yang bener-bener dilupakan. Maksudnya apalagi pandemi sekarang ya, tahu ya teman-teman sekalian kan zaman susah, cari uang susah, pekerjaan susah, apa-apa dibatesin. Cuman kadang-kadang suka diremehkan, nggak apa-apa lah ini mah nggak bikin stres. Padahal banyak banget sekarang. Waktu awal-awalnya mungkin teman-teman inget ya, waktu pas anak-anak mulai pada sekolahnya di rumah, itu ibu-ibu pada stres semua itu. saya salah satunya ya contohnya. Nah itu, jadi faktor-faktor itulah yang sebetulnya harus diperhatiin dalam kalau misalkan seseorang itu pengen hidup sehat. Jadi nggak cuman semerta-merta hanya saya merubah makanan dari ini menjadi ono, atau olahraga cuma 30 menit tapi udah gitu makannya masih salah gitu. Jadi faktornya banyak sebetulnya. Jadi kalau boleh dirangkum lagi, pola hidup sehat itu yang pertama itu jelas mindset kita harus sehat. Yang kedua itu adalah makanan kita harus dijaga. Kalau bisa memang makanan itu harus minim pemrosesan ya dok. Kemudian yang ketiga olahraga yang cukup, yang teratur, nggak perlu berat-berat sebenarnya, hanya butuh konsistensi aja. Nah kemudian yang keempat tadi tidur yang cukup. Kalau bisa nggak usah begadang. Kalau bisa.
kalau punya deadline kerjaan mending dikerjakan besok paginya begitu ya, Dok? Sebetulnya betul. Oke, dan juga yang kelima, Nah, itu Netflix, Netflix, hati-hati, drakor, drakor. tolong dikurangin karena nanti bisa menggagalkan Betul, diet kali ya, Dok. betul. Dan juga yang kelima adalah gimana Stress kita bisa memanage mengelola stresnya. stres kita. Betul. Oke, lanjut lagi, Dok. Oke. Kalau dilihat nih, Dok, sekarang pola hidup masyarakat kita saat ini itu apakah sudah cukup sehat nih, Dok? Kira-kira. Waduh. Oke, ini menurut pengalaman pribadi dulu ya. Ya. Saya perhatiin tuh gini, mindset orang Indonesia sekarang apalagi dengan masa pandemi ini, kalimatnya selalu gini, kamu tidak boleh diet, kamu harus makan banyak supaya sehat, supaya imun tubuhnya kuat. Oke. Cuman jujur kalau dari sisi medis kalimat itu bisa sangat diputar baliknya gimana persepsi dari masing-masing orang yang denger. Tapi kan kalau pukul rata kekuatan ibu-ibu ya, kekuatan mama adalah harus banyak makan karbo, harus banyak makan gula, harus banyak makan tepung, pokoknya makannya jejelin semuanya biar imun tubuhnya kuat. Secara medis malahan sebenarnya makan terlalu banyak tepung-tepungan gula itu malah bikin inflamasi. Inflamasi itu arti simpelnya adalah peradangan. Jadi kalau kita ngomongin soal sehat dan sakit, di tengah-tengahnya tuh sebetulnya ada istilah namanya peradangan. Jadi sebelum dari sehat menuju sakit, ada peradangan dulu, baru ada diagnosanya, simpelnya gitu. Nah, si peradangan ini tuh paling gampang disebabkannya tuh paling sering, itu oleh makanan. Terutama yang enak-enak, jujur aja. Dalam arti ya, gorengan, bala-bala, bakwan, siomay, biskuit. Ini semua setuju ya yang di podcast di sini, semua pada ngangguk-ngangguk soalnya. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau misalkan ngomongin sekarang udah sehat belum? Ya, dengan kondisi ojol di mana-mana, lalu boba di mana-mana, dan tren kekinian di kalangan anak muda itu kan ada prinsip dimana kalau mereka belum coba berarti mereka nggak gaul. Betul. Nah itu tuh yang agak serem gitu. Nah yang jadi masalah adalah gula dan tepung itu nagih ke otaknya tuh kencang banget. Jadi ada penelitian di tikus sih memang bukan di manusia, membandingkan antara istilahnya ketagihan di tikus-tikus tersebut antara gula dan narkoba. Dan itu dari hasil penelitian itu 7 kali lipatnya itu lebih milih ke gula daripada ke narkoba. Jadi bayangkan betapa addicting, nagih tapi legal si gula itu gitu. Nah itu yang jadi masalah. Jadi kalau dibilang apakah hidup sekarang sehat, secara olahraganya udah mulai. Sejak pandemi itu semua orang heboh sepedahan. Semua orang heboh beli sepeda yang mahal-mahal gitu ya. Semua orang heboh jogging, itu bagus sih. Cuman abis olahraganya masih dibarenginnya sama makan makanan yang sebenarnya tinggi gula gitu. Jadi menurut saya sih kurang. Gitu. Edukasinya mungkin pemilihan makanannya harus dibenerin dulu lah gitu. Jadi memang bisa dibilang bahwa milenial ini memiliki apa ya, Dok, kontribusi yang sangat penting ya terhadap pemilihan makanan ya. Betul. Karena sebagai milenial saya pun juga masih suka makanan-makanan manis, makanan-makanan yang gorengan, padahal itu sebenarnya kalau bisa dikurangin gitu ya, Dok. Kalau bisa. Betul. Nah, kita juga sudah kehadiran salah seorang milenial nih, Dok, Mbak Gea yang memang sudah menjalankan pola hidup sehat. Nah, boleh diceritakan Mbak mungkin pola hidup sehat yang dijalankan seperti apa dan sudah berapa lama? Oke. Jadi sebenarnya cerita dulu dari kecil tuh emang sukanya lebih seneng makan makanan yang sehat daripada kurang sehat. Nah ini kayaknya contoh yang baik juga dari mama saya yang emang gak suka nyediain processed food dan lain-lain, dan anak tuh emang akan ngikutin gitu. Nah dari kecil emang senangnya makan sayur segala macam. Terus makin gede masuklah ke dunia kerja. Dulu saya kerja di startup, salah satu unicorn dengan kerjaan load yang luar biasa gitu ya. Makan ngawur banget, tidur ngawur banget, baru selesai kerja jam 1, jam 2. Wah, parah. Sampai ada di titik saya infeksi kelenjar getah bening. Ada kayak 8 benjolan dan ke dokter onkologi harus dioperasi. Terus kayak nggak mau dioperasi, takut kan gitu. Aduh, ini harus gimana ya? Terus ke dokter Pramwa juga waktu itu konsul. Pasien saya juga sebetulnya. Sekitar tahun 2019. Circle. Terus ke salah satu well-being center, di situ saya belajar treatment, dikasih saran untuk ngejalanin pola makan vegetarian selama 3 bulan. Nah, alhamdulillah dijalani dengan baik, semua programnya hilang tanpa operasi dan lain-lain. Dari situ kayak wah, saya emang harus berubah sih gaya hidupnya. Dari cara
makan, hidup, olahraga, tidur dan lain-lain. Nah dari situ tuh tahun 2019 sampai sekarang gitu awalnya. Jadi memang dari pengalaman buruk dulu. Iya, pengalaman buruk dulu. Tapi bukan berarti para sobat Ngariung ini harus mengalami hal yang sama baru memulai hidup sehat. Kita bisa memulai hidup sehat mulai dari sekarang tanpa harus menunggu hal-hal buruk seperti penyakit terjadi pada kita. Nah, kalau boleh tahu Mbak Gea, dietnya ini seperti apa yang dijalankan, atau pola hidup sehatnya itu mengurangi makanan apa atau seperti apa gitu, boleh dijelasin nggak Mbak? Nah, jadi kebetulan emang anaknya suka nanya ke yang ngerti gitu, kayak ke dokter Prama, terus ikut workshop juga sama naturopati, ada Ibu Debbie Jan Mary, terus juga ke Hanara Wellbeing Center, ya pergi aja gitu kucuk-kucuk gitu, terus nanya saya kenapa kayak gini-gini, terus juga ngecek juga food sensitivity saya ada di salah satu lab di Jakarta, kayak kenapa ya, apa saya salah makan nih, kadang-kadang udah sehat, yang dimakan sehat juga ternyata kalau nggak cocok kan salah gitu ya, misalnya udah mahal-mahal beli almond, taunya alergi almond kan bodor gitu ya, contoh. Juga, betul. Jadi itu semua dilakukan sampai akhirnya ngecek semuanya, ya cocoknya makanan ini, dan ternyata juga ke salah satu klinik juga saya dicek juga darah, dermatitis atopik, emang alerginya tinggi. Jadi emang bener apa kata dokter Parma, akhirnya dari situ saya ngurangin gluten sih. Ngurangin gluten dan ngejalanin pola makan plant based, dan saya bukan vegan kebetulan, tapi emang eat more plants aja gitu. Di kesehariannya. Jadi tadi sempat disebutkan oleh Mbak Gea bahwa mengurangi makanan gluten, dan juga yang sudah dikonfirmasi oleh dokter Prama ya dok, bahwa kita memang harus mengurangi konsumsi gluten. Nah ini saya jadi penasaran nih dok, gluten itu sebenarnya apa, dan apakah memang benar-benar tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, atau bagaimana dok? Silakan. Oke. Sobat, sebutannya apa teman-teman? Ngariung. Sobat Ngariung. Sobat Ngariung, sering ya dengar kalimat kayak gluten free is healthy, atau gluten free adalah sesuatu produk yang sehat. Saya jujur kalau tiap kali ada pasien datang ke saya, dok, saya pengen berhenti gluten, atau saya sudah berhenti gluten, saya biasanya akan tanya balik dulu, tahu nggak artinya gluten itu apa? Tahu nggak Mbak? Kira-kira? Saya juga nggak tahu nih dok. Kalau gluten mungkin apa, gula kali ya dok? Nah itu yang entah kenapa mindsetnya begitu, bahwa gluten itu adalah gula. Aku juga bingung kenapa. Karena glukosa kali ya mikirnya. Glukosa gitu betul sih. Nah, gluten itu teman-teman sekalian, sebetulnya sobat Ngariung, adalah protein yang hanya terkandungnya di gandum. Jadi ketika kita bilang gluten free itu sehat, alias makanan yang bebas gluten itu sehat, harus dipikirkan juga arti dibaliknya, bahwa gandum itu tidak sehat, karena gandum itu mengandung gluten. Nah itu konsep dasarnya dulu. Nah, kalau kita bahas specifically soal gluten, problemnya itu sebetulnya datangnya tuh dari si kemampuan gluten itu untuk, istilahnya gini, mendobrak kemampuan usus halus untuk mensortir makanan. Jadi kalau bahasa saya ke pasien tuh gini, bayangin kayak kita lagi di imigrasi di Singapura deh. Kita akan ngantri kan sebelum masuk ke negara itu, kita akan disortir dalam arti sambil ngantri, siapin paspor, cek, baru aman ACC, baru boleh masuk ke negaranya. Kalau nggak aman, deportasi, penjara, apapun lah itu, ya kan, sistemnya gitu. Badan tuh sama persis kayak gitu. Jadi badan itu, setiap kali ada makanan, harusnya usus halus itu bisa mensortir bener-bener mana makanan yang boleh masuk, mana yang enggak. Partikel-partikelnya tuh di breakdown dulu, dipecah-pecah dulu. Nah, si gluten ini tuh mampu nge-bypass itu semua. Jadi dia main dobrak si bentengnya, jadi ngebuat si benteng yang harusnya misalkan rapat begini jadi ada bolong, kayak ada gap gitu. Terus partikel makanannya jadi pada lolos masuk tanpa disortir. Nah, itu yang jadi masalah dari si gluten tuh sebenarnya itu. Begitu si partikel makanan itu lolos masuk, nah, yang jadi masalah pertama kali yang akan pasang badan itu liver. Jadi liver tuh kayak bakal istilahnya mensortir semua yang lewat, karena semua makanan pasti memang lewat liver. Nah, begitu livernya udah nggak sanggup nih, lolos ke pembuluh darah, si makanan-makanan tersebut. Nah, udah gitu, akhirnya dirazia lah sama kekebalan tubuh. Nah, ketika dirazia, di tempat dimana dia kerazia, itu timbullah masalah. Contohnya kayak Mbak Gea, jadinya masalah alergi. Gitu. Jadi si gluten ini tuh menyebabkan satu kondisi yang kita sebut, kalau term untuk orang awamnya kita sebut namanya leaky gut syndrome. Itu istilahnya kondisi keluhannya tuh beda-beda banget, tapi intinya bisa dibagi jadi 5.
bisa jadi masalah pencernaan, pernapasan, syaraf, kulit, sama emosi. Gitu kira-kira. Jadi kalau dibilang apakah dibutuhkan untuk badan, jawabannya ya tidak sih gitu ya. Soalnya kalau lihat dari kasus sekarang nih, banyak autoimun. Itu banyak banget sekarang tuh. Waktu zaman saya kan kelahiran 86 ya gitu. Jadi tahun waktu saya SMP, SMA, kuliah tuh boro-boro ada nemu kasus autoimun tuh jarang banget. Sekarang satu dari sekian tuh udah banyak gitu yang tiap kali datang pasien tuh pasti ada autoimunnya gitu, dan masih muda-muda pula. Itu yang mengerikan. Dan kalau saya tanya sama dokter autoimunnya, disaraninnya apa nomor 1? Oh iya dok, berhenti gluten. Iya betul. Karena penyebabnya kemungkinan besar itu belum pasti, tapi kemungkinan besar itu gitu. Tapi bisa juga kalau autoimun tuh memang bawaan ya dok? Bawaan tuh cuman, jadi kalau bahasanya ada teori namanya tuh saya lupa apa, cheese gitu, jadi tentang kayak blok-blok keju gitu. Genetik itu cuma 20-30%, kombinasi sama leaky gut syndrome gara-gara si glutennya itu, plus ada teori baru namanya inflamasi akibat lektin. Gitu. Nah, lektin itu salah satunya banyaknya terkandung di kacang, makanya nggak semua orang cocok sama kacang-kacangan gitu. Jadi sekarang kita tahu nih bahwa gluten itu memang kurang baik untuk tubuh kita. Betul. Malah kebanyakan kalau orang diet mereka ganti roti tawar, roti putih mereka dengan roti gandum, padahal sebenarnya justru salah langkah gitu ya dok? Atau gimana nih dok? Itu sebenarnya ya jatuhnya ya dibilang sama ya sama, karena tepung terigu itu ya dari gandum. Cuman maksudnya gini, saya pernah punya pasien yang punya toko roti gitu ya. Dia cerita rahasia tentang gandum dan kawan-kawan. Kalimatnya cuman gini, roti gandum itu 30% atau 40% lebih banyak gandumnya daripada roti tawar. Itu aja sih, karena kalau bahasa bercandaan mereka, kalau roti gandum itu benar-benar pure 100% gandum, lo lempar ke kaca itu pecah. Karena keras ya dok, iya betul. Bercandaan mereka gitu. Jadi ya susah nemu. Maksudnya sebenarnya di Indo juga jarang sih yang pure roti gandum, yang setahu saya ya gitu. Tapi ya gitu deh, dibilang salah langkah, mungkin lebih tepatnya pemahamannya harus perbaikin gitu aja. Betul. Berarti kayak oatmeal itu juga mengandung, itu kan gandum ya dok sebenarnya? Keluarga lah, sepupu. Cuman kalau oatmeal itu gini, banyak yang menganggap, which is nggak salah, oatmeal itu bukan gandum, itu betul, mereka masih sepupuan. Gitu. Cuman oatmeal itu kalau saya pernah baca beberapa jurnal, itu dia banyak gini. Kan begitu makanan masuk ke dalam badan kan dipecah ya menjadi molekul-molekul. Nah, molekulnya oatmeal itu di beberapa kasus pasien itu di badannya tuh mengiranya sama seperti gluten. Jadi ada term namanya tuh molecular mimicry. Jadi mirip gitulah, istilah kayak kembar tapi tidak kembar serupa tapi tak sama gitu kalau bahasa kita zaman dulu. Jadi ya aku akan bilang hati-hati, nggak semua orang cocok makan oatmeal, tapi nggak semua orang juga nggak cocok makan oatmeal gitu. Itu emang harus peka sama diri kita sih. Kerasa kok. Kerasa ya? Tiba-tiba gatel gitu. Aku kan dulu jerawatan parah banget. Jadi kalau bedanya sama Mbak Gea, kalau pengalamanku, aku makan orang tuaku dokter juga. Jadi nggak sempet ngasih makan anak-anaknya. Jadi memang tetap dikasih makan tradisional Sunda, Padang gitu-gitu dapat. Tapi kan begitu orang tua nggak ada, belum ada ojol kayak zaman sekarang, masaknya apa? Roti, sosis, saus tomat, kayak gitu-gitu udah biasa lah gitu. Akhirnya hasilnya jerawat. Tuh jerawatku pak, jerawat, asma itu parah semuanya keluar. Terus begitu ketemu ilmu ini, dieliminasi dulu mbak. Jadi cara untuk mengetahuinya tuh kalau teman-teman mau nyoba adalah eliminasi 3 minggu tanpa yang begitu-begitu tadi ya, perganduman, tepung-tepungan gitu-gitu. Terus rasakan apa yang beda dari badannya. Biasanya kerasa tuh tiba-tiba migrain saya hilang, sakit mens saya. Biasanya kalau misalkan mau dapat haidnya sakit itu hilang, jerawatnya hilang, ketombenya hilang, jadi tiba-tiba sembuh gitu. Nah itu yang menyenangkannya. Sama sih dok, sebenarnya saya juga pernah tuh kayak ngurangin konsumsi tepung, karena kan tepung dari gandum, which is mengandung gluten. Nah setelah setidaknya 2 minggu saya mengurangi, bukan mengurangi, malah bahkan tidak makan tepung sama sekali. Jadi saya benar-benar clean eating gitu ya dok istilahnya. Betul. Nah itu setelah 2 minggu itu saya mencoba makan roti. Nah itu saya langsung sakit perut lah, apalah. Jadi karena memang tubuh kita sudah terbiasa tanpa gluten, kemudian kita makan gluten, nah itu akan menimbulkan reaksi sendiri gitu. Nah kembali lagi nih ke Mbak Gea nih, sebagai individu yang sudah menjalankan diet gluten free ya Mbak, boleh tahu nggak sih
gimana Mbak dampak ke tubuhnya saat ini? Apakah benar-benar memang berbeda dari sebelumnya? Apa gimana Mbak? Jadi sebenarnya aku lebih ke plant based diet, tapi aku sangat mengurangi gluten. Jadi kalau misalnya ada pilihan gluten free ya bakalan pilih itu. Kayak di rumah juga bihun yang Korea yang dari ya maksudnya yang gluten free, apa gluten free. Kalau misalnya ada pilihan shirataki akan pilih shirataki. Tepung di rumah pun tidak ada. Kayak udah langsung ganti ke yang mochav dan lain-lain. Tapi kadang terkontaminasi makanan anak sedikit-sedikit lah ya. Nah, tadi pertanyaannya apa, kenapa bisa jadi lupa? Dampak ke tubuhnya yang dirasakan benar-benar perbedaannya gitu Mbak. Yang tadi itu dampaknya yang pertama dulu tuh jompo banget. Kayak saya bisa seminggu 2-3 kali ke panti pijat. Sama banget. Iya, plus saya ada skoliosis dan HNP dan kayak jompo lah pokoknya jompo. Nah, dikurangin itu semua, pola makannya diganti, glutennya dikurangin, lebih untuk hidup yang lebih sehat, itu semua hilang loh, lebih energize aja. Jadi hampir nggak pernah pegel sih, jarang banget, kecuali kalau udah aktivitas yang edan gitu ya, misalnya abis nge-gym atau apa. Itu 1, 2 yang tadi saya bilang si infeksinya itu hilang dan make sense karena kata dokter Prama juga mengurangi gluten tuh kayak mengurangi inflamasi gitu. Mungkin si infeksi kelenjar getah bening yang karena imun saya buruk itu jadi hilang gitu. Terus si eksim itu beneran hilang juga. Kalau saya udah mulai pengen YOLO tiba-tiba makan mie gitu-gitu, udah kayak kulit kepala pada ngelupas, sampai alis ngelupas yang itu sama gatel. Sama banget. Betul banget, itu sama banget sama aku. Iya gitu. Jadi banyak dampak yang baik karena bohong kalau itu semua tuh bikin kita nyaman. Ketika kulit kita gatel segala macam kan nggak nyaman kan, emosi kan. Jadi bete, mood swing kayak gitu. Jadi semua emang jadi ngaruh sih ke sana. Karena nggak nyaman banget kan badannya kalau pegel terus atau apa. Kayak gitu. Nah, tadi Mbak Gia sempat mention kalau lagi pengen YOLO, pengen makan mie gitu, terus istilahnya hilaf gitu lah ya Mbak. Ada nggak sih Mbak kayak makanan alternatif pengganti pengganti tepung gitu, misalkan mie tapi bukan dari tepung gandum atau gimana Mbak ini? Sepengetahuan Mbak Gia yang sudah menjalani. Biasanya kalau misalnya buat anak di rumah ya biasa diganti mie yang lebih sehat. Ada yang kayak low gluten, bukan gluten free tapi low gluten. Terus kalau untuk aku pribadi atau suami udah lebih ke yang arah milihnya kayak bihun, soun, bukan mie gitu loh, shirataki noodle, pokoknya hal-hal kayak gitu. Cara paling mudah untuk tidak mengkonsumsi adalah dengan tidak membelinya. Jadi tidak dibeli di rumah. Jadi memang tidak ada gula putih ya, nggak bakal nemu di dapurku gula putih, tepung terigu kayak gitu-gitu. Minyak juga semua bukan minyak palm oil gitu ya, yang lainnya. Gitu sih Mbak, cara mensubstitusinya dengan tidak membelinya dan fokus ke apa yang masih bisa dimakan selain itu. Kalau menurut dokter Prama nih Dok, kan kalau misalkan sekarang nih ujuk-ujuk langsung kita stop nih, nggak makan gluten, nggak makan gula, itu kan susah ya Dok. Kira-kira ada nggak tips bagaimana cara kita mengurangi konsumsi gluten yang berlebihan gitu Dok? Gini, kalau ini balik pengalamanku dulu ya. Jadi setelah tadi dengerin cerita yang Mbak dalam hati, wah itu gue banget sih, bener-bener eksim aku pernah ngelupas kakiku tuh sampai nggak bisa jalan dua-duanya. Terus pernah asmanya yang dari SD sampai kuliah tuh yang bengek up, nebulizer segala macam gitulah. Terus bahasanya gini, yang tadi aku bilang karena yang bikin susah itu karena ediknya sebetul-betulnya. Jadi bener kata tadi kan udah pada sharing bahwa 2 minggu 3 minggu enakan gitu ya. Nah jadi kalau misalkan ini mah sharing yang paling saran terbaiknya dulu. Kalau memang kalian punya keluhan penyakit apapun itu yang tadi kita sebutin dan pengen cepat sembuh, enaknya adalah memang dihindarin sebisa mungkin. Poin 1, karena sifatnya itu edik, jangan dilihat. Ya kan soalnya ngelihat aja udah ngaruh loh itu. Maksudnya kalau kita ngomong menu, aku inget banget pertama kali diet ini, terus datang ke restoran sama orang tua, pas melihat, gue nggak bisa ini, gue nggak bisa itu, sedih banget gitu. Maksudnya bener-bener yang, ya Allah spaghetti gue nggak bisa, pasta gue nggak bisa, ya Allah ini gue makan apa?
tapi yaudahlah, kata ibuku semangat, ayo semangat gitu. Jadi kan memang ujung-ujungnya tuh dukungan keluarga juga sangat membantu sekali. Cuman kan kalau sekarang jujur-jujuran yang diet itu malah dihujat. Benar. Malah dibully sebenarnya. Kalau orang tidak makan tepung tuh malah yang bilang kok ribet. Aneh sih, ribet sih, lebay gitu-gitu tuh itu udah makanan sehari-hari deh gitu. Dan kalau bahasa paling simple, tidak menikmati hidup. Nah itu tuh ya itu padahal jujur-jujuran kalau ya sama aku juga kalau zaman dulu tuh ya, zaman SD tuh kalau aku ngucek-ngucek kepala aku itu bener-bener kayak ketomnya tuh bruk gitu, bener-bener bisa ngumpul tuh bener. Ngucek-ngucek alis gini tuh keluar, literally keluar gitu. Dan abis sebenarnya gini, kalau ini mah tips aja buat siapa tahu yang memang ngedengerin itu kan memang yang masih muda, yang masih puber lah gitu. Kan suka dibilang jerawat itu karena puber. Enggak, banyak jerawat juga yang karena alergi. Jadi khasnya begitu abis makan grenyem, si mukanya tuh gatel gitu. Nah jadi itu tuh harus dijadikan motivasi untuk menghindari. Nah yang kedua adalah belajar. Ya tadi substitusinya apa? Aku juga waktu awal banget diet ini cuman berhentinya tuh gandum sama terigu aja. Jadi waktu dulu tuh masih makan aci, kan masih dalam arti kayak kerupuk gitu-gitu kan, masih ada hiburan lah gitu. Cuman yang roti dan kawan-kawannya itu dihindarin. Nah kebetulan aku juga pernah tes yang intoleransi makanan itu, dan kedeteksi susu. Aku nggak bisa susu banget. Jadi begitu kombinasi gandum dan susu ketemu, wah itu mah udah langsung deh sama meledak langsung gitu, mah bener-bener gejalanya tuh wah gitu langsung. Nah itu tuh butuh waktu 2 minggu 3 minggu buat healing lagi. Jadi di situ yang membuat kayak bahasa gini, kemarin tuh badanku udah enak loh, bangun pagi udah nggak sakit-sakit badan, nggak sakit kaki, nggak sakit lutut, gara-gara makan let's say brownies gitu ya. Begitu besok paginya tuh aduh gitu, udah beremuk kayak digebukin orang, langsung berasa gitu. Jadi tipsnya gini aja gampang. Contoh misalkan makan di luar, yang paling umum adalah steak misalkan. Steak itu kita masih bisa modifikasinya simple. Satu, jangan pilih yang tempat-tempat restoran yang steaknya tuh pada dibungkus sama tepung. Itu kan ada ya beberapa yang kayak gitu. Yang kedua, kalau bisa, karena kan kita nggak akan tahu ya campuran si sausnya tuh apa. Most likely sih ada tepung terigunya, karena itu yang bikin enak BTW. Itu biasanya saya minta dipisah. Jadi kan mengurangi. Jadi istilahnya dagingnya itu tidak, kan kalau disatuin kan udah dilumurin semua, kita udah nggak bisa bedain. Saya minta dipisah. Terus kalau saya pribadi kan saya memang dietnya lebih seringnya nggak makan karbo kalau saya. Karbo dalam arti kentang dan kawan-kawannya gitu saya nggak makan. Tapi saya minta sayurnya yang banyak. Jadi benar-benar seperti plant based tapi tetap makan daging kalau saya gitu. Jadi bukan yang bener-bener kan ada kan kalau diet satu lagi kan keto misalkan yang sayurnya diminimalisir, buahnya diminimalisir gitu. Itu nggak ke arah situ banget sih gitu. Jadi masih balance lah gitu. Jadi ya tipsnya kuatkan imanmu. Betul. Dan lebih listen to your body juga sih. Bener. Karena itu tuh kerasa sebenarnya. Tapi kadang-kadang pengen nekat juga sih dok. Tapi ya udah jadi terima aja gatel. Aku pernah tahun lalu kan udah yang sudah lah ya libur Natal tahun baru, aku ada libur nih seminggu 2 minggu, mari kita cheating makan brownies. Wah itu langsung aku makan tuh cuman ya literally kan sekotak gini, aku makan cuma 1/4. Jadi kan ibuku kakakku juga udah pada nggak makan kan, tapi aku tuh yang paling alergian. Begitu makan itu jam let's say makan siang. Jam 3 aku masih ada fotonya. Jam 3 sore itu Kaligata di sini ngejeblak gede. Bener-bener gatel banget aku sampai udah. Ya, gue cuma makan dikit loh padahal gitu. Tapi ya gitu. Jadi harus tahu konsekuensi bahasanya gitu. Dan kadang memang kita nggak sadar sih dok, makanan apa aja yang ada tepungnya. Misalkan kayak dimsum. Kalau orang awam, maksudnya kalau orang nggak notice, kan mereka nggak akan terpikir bahwa dimsum itu sebenarnya perekatnya adalah tepung. Nah, yang mereka tahu adalah ya dagingnya itu gitu. Tanpa mereka tahu bahwa yang merekatkan daging itu sebenarnya menggunakan tepung terigu juga. Jadi memang sebetulnya mengurangi gluten atau tidak mengkonsumsi gluten itu lifestyle jangka panjang ya dok. Investasi jangka panjang. Jadi nggak misalkan cuma 2 minggu kita stop gluten, tapi setelah itu kita makan gluten lagi. Jadi memang harus jangka panjang. Jadi saya lupa cerita ya. Jadinya gini, mindset orang itu banyaknya gini. Kan kalau kita let's say demam berdarah deh, yang paling sekarang juga lagi banyak ya. Kan kalau demam berdarah itu kan misalnya kita harus masuk rumah sakit, kita diinfus, mungkin diambil darah, kasih obat segala macam. Setelah sembuh ya sudah, tidak akan minum obat lagi karena sudah sembuh. Nah, itu kan penyakit yang disebabkan karena infeksi. Karena memang ada serangan dari luarnya.
Nah sekarang ada tipe jenis penyakit lain yang serangannya tuh dari makanan. Jadi bahasanya orang bisa sembuh karena menghindari makanan tersebut, dan orang tersebut yang sama yang sudah sembuh bisa sakit lagi gara-gara makan makanan itu. Makanya jatuhnya jadi lifestyle. Ya betul. Tapi ya tadi kalau mau YOLO, mau udahlah gue mau nyoba makan itu, ya terima akibatnya. Ya. Gitu, dan balik lagi. Dan jangan sering-sering. Ya itu dia. Sering aja terus hidup mah. Iya gitu. Nah mungkin ini Mbak Gea nih, kira-kira bisa tetap happy nggak sih Mbak kalau kita nggak bisa makan ramen, terus nggak bisa makan donat gitu misalkan, gimana nih Mbak? Happy banget lah. By the way, jangan sedih, sekarang tuh banyak banget bakery gluten free. Dan kemarin ada yang baru ngirim aku aja itu, wah cake-nya jauh lebih enak dari cake yang biasa. Padahal ternyata itu gluten free, bahkan nggak pakai telur, bahkan whipped creamnya tuh. Kayaknya aku tahu deh itu merek apa. Bahkan whipped creamnya dari olive oil, dari zaitun yang wow, maksudnya sekarang tuh udah advance banget kok makanan. Jadi tenang aja, tinggal kayak kita cari-cari. Dan yang tadi tentang itu ya, dari segi aku pelaku bisnis makanan sehat juga gitu, aku lihat tuh healthy food eatery gitu yang jual-jual makanan sehat tuh makin banyak. Di ojol. Di makin banyak loh. Berarti artinya kalau mereka pada buka-buka bisnis makanan sehat, artinya ada dong minat ke situ nih. Udah harusnya udah lebih mudah sih. Dan ya sebenarnya memang kita tinggal di kota besar gitu ya Mbak dan Dok, mungkin tersedia lebih banyak lah restoran yang gluten free atau toko-toko roti yang gluten free. Cuman bagi sobat Ngarim yang ada di daerah mungkin yang belum banyak tersedia makanan yang gluten free di daerahnya, bisa beli online juga sebenarnya ya untuk bahan-bahan makanan yang gluten free, kemudian bisa dimasak sendiri di rumah gitu. Jadi itu bukan alasan untuk nggak mahal juga. Iya nggak mahal ya Mbak. Dan nggak mahal juga Sobat Ngariung. Jadi kita bisa memulai hidup sehat mulai dari sekarang gitu. Dan makanan pasar itu kan sebenarnya lebih banyak yang gluten free sebenarnya. Oh gitu ya Dok? Iya. Justru makanan yang di supermarket gede yang banyak yang glutennya itu. Justru kalau makanan tradisional Indonesia tuh sebenarnya lebih banyak yang nggak pakai terigu sebetul-betulnya. Iya. Kayak kudapan Indonesia yang pakai tepung beras juga kan itu mah gluten kayak jajanan pasar gitu kan dia gluten free. Tepung beras gitu. Cuman kadang-kadang diplesetin, dalam arti dimodif. Dalam arti kan gini, kalau kayak jajanan pasar udah kan, kalau mindset anak-anak sekarang kan ada itu makanan orang tua. Iya. Jadi diplesetin sama yang jualnya tuh tambahin sesuatu. Nah, itu yang bikin itu yang bikin. Dok, mungkin ini boleh disebutkan sekali lagi nih, Dok. Makanan yang mengandung gluten tuh apa aja biar nanti enggak gini, bayangkanlah semuanya yang simple ya, yang paling umum adalah semua yang terbuat dari tepung terigu. Jadi kan roti, pasta, mie, kue, gorengan, termasuk bakwan, pisang goreng, bala-bala, sebutin semua. Itulah yang paling seringnya tuh itu gitu. Jadi kalau tepung beras memang berbeda jenis, jadi nggak apa-apa ya Dok. Better gitu. Jadi semua makanan yang mengandung atau terbuat dari tepung terigu. Oke nih Dok, satu pertanyaan lagi. Sekarang kan kita ya terpaksa hidup berdampingan dengan COVID nih Dok. Nah, ada nggak sih hubungannya apabila kita istilahnya mengkonsumsi banyak gluten, terus kita lebih rentan terhadap virus COVID ini? Gimana Dok? Pertanyaannya kan gluten dan COVID ya. Sebetulnya sih kalau ini baru secara teori ya, belum secara validitasnya, istilah penelitian resmi bangetnya belum gitu. Cuman baru kemungkinan, hipotesa lah kalau bahasa kerennya, bahwa kan tadi kan kita udah bahas soal gluten menyebabkan inflamasi atau peradangan di badan kita. Jadi secara teori dasarnya gini, ketika ada inflamasi, imun tubuh kita itu udah riweuh duluan sama serangan dari yang makanan-makanan tersebut. Jadi begitu ada infeksi baru, si host, jadi kita sebagai yang punya badan tuh kayak welcoming, oh ya silakan datang gitu istilahnya tuh. Itu sih poin satunya. Yang kedua, kalau terkait masalah gula, si gula sendiri itu udah, kalau ini banyak penelitiannya tapi memang tidak terkait spesifik dengan COVID, dengan terkait virus, bakteri segala macam. Gula itu seperti melumpuhkan imun tubuh kita. Jadi kan imun tubuh kita tuh sebetulnya banyak banget tentaranya, ada sel darah putih, itu pun banyak gitu kompi-kompinya gitu. Nah, si gula itu tuh kayak menumpulkan radarnya badan untuk mendeteksi di mana adanya infeksi, itu satu. Yang kedua, dia juga membuat si imun tubuh kita tuh nggak bisa selusup masuk gitu kan, kalau kita istilahnya belusukan gitu bahasanya. Nah ini tuh nggak bisa, jadinya lambat banget gitu.
Yang ketiga ya memang si senjatanya, yang jadi kan imun tubuh kita tuh bener-bener kayak monster yang istilahnya tuh nyerang gitu. Begitu ada musuh sama mereka tuh bener-bener kayak ada tentakelnya tuh yang nyerang semua biar mati si istilahnya virus atau bakterinya itu. Nah itu tuh dilemahkan juga. Jadi akhirnya memang ada teori bahwa ketika kita makan gula dan tepung, apalagi yang jadi rutinitas sehari-hari, itu akan melemahkan imun tubuh kita, makanya bisa kena COVID gitu. Kira-kira begitu. Oh, oke. Jadi memang gimana Mbak Gea mau menambahkan? Oh iya, kok tahu sih ini? Ini itu setuju sama dokter Prama itu juga, dan kadang orang tuh suka mikir gula tuh gula gitu, gula bentuknya air dengan gula, minuman manis gitu. Kan sebenarnya di dalam nasi putih juga terkandung gula ya. Maksudnya kalau kita udah makanan pokok orang Indonesia sehari-hari aja nasi putih, jangan ditambah-tambahin lagi makan yang gulanya diperbanyak yang lain-lain, kan itu juga sudah ada gulanya gitu kira-kira. Kalau untuk gula sendiri dok, sebenarnya ada nggak batas maksimum kita boleh berapa konsumsi gula dalam sehari gitu dok? Sebenarnya sih kalau secara teori dasarnya ada bahwa ada kalimat misalkan anak kecil maksimal 5 sendok teh gula, orang dewasa maksimal 6, nggak terlalu beda jauh, 6 sampai 7 sendok teh gula gitu. Sebenarnya itu aja kalau misalkan kalian ngelihat dari minuman kemasan misalkan, kan sekarang kan harus harus banyak konsumsi vitamin C. Oh, kita borong semua tuh yang tinggi vitamin C. Baca deh gulanya berapa, itu kaget loh. Dalam arti 1 sendok teh itu kan kisaran 4 graman gula kan, berarti 4 graman gula gitu. Berarti kan kalau 5 sampai 6 atau 7 sendok teh itu kan berarti cuma 7 kali 4, 28 gram. Coba lihat deh di masing-masing botol minuman kemasan yang biasa kalian minum itu gulanya berapa, itu udah lebih sih rata-rata. Itu satu. Yang kedua nasi kan gini. Ya istilahnya mah, dok, kita mah orang Sunda nggak bisa kalau nggak makan gula, nggak makan nasi gitu. Aku akan bilang gini, ya nggak apa-apa makan nasi, tapi lauknya, terutama sayurnya banyakin. Sayur itu punya tugas manfaat utama adalah untuk mengurangi penyerapan gula di usus sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita mau makan lengkap nih, nasi, lauk, sama sayur, coba sayurnya habisin dulu. Sayurnya beresin dulu semua, biar dia jadi kayak jaring pengaman di usus, biar nggak semuanya masuk si gula-gulanya tuh gitu. Nice info banget. Betul sekali. Sebenarnya banyak banget ya manfaat yang kita peroleh kalau kita mengurangi konsumsi gluten dari tepung-tepungan gitu. Selain dalam jangka panjang bisa membuat kita semakin sehat, mengurangi konsumsi tepung itu juga bisa istilahnya menstabilkan harga tepung di pasar gitu ya dok. Bisa. Dengan kita mengurangi konsumsi tepung, otomatis kita akan jarang beli tepung, makanya harganya nggak akan tinggi dan inflasi itu bisa terjaga. Sebenarnya efek sampingnya juga bisa ke situ. Jadi memang banyak banget manfaat yang akan diperoleh apabila kita mengurangi konsumsi gluten. Terima kasih banyak nih kepada Mbak Gea dan juga Dr. Prama yang sudah hadir di podcast kita kali ini dan juga sudah menjelaskan kepada Sobat Ngariung gimana sih menjalankan pola hidup yang sehat dan juga benar. Nah mungkin sebelum kita tutup podcast kita kali ini ada closing statement dari Mbak Gea dan juga Dr. Prama. Saya persilahkan dulu nih kepada Mbak Gea untuk memberikan kata penutup nih kepada Sobat Ngariung semua. Sobat Ngariung, ayo pokoknya kita makan sehat, tidur cukup, tetap jaga protokol, banyak minum, dan manage stresnya biar semuanya tetap sehat. Ya, halo Sobat Ngariung. Jadi kan kita tadi udah bahas nih banyak tentang ilmu-ilmu baru yang mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik, bisa diaplikasikan dengan baik, karena pada akhirnya yang paling ngaruh itu dalam hal menjaga hidup sehat itu adalah pola pikir dari kalian masing-masing dulu. Yang kedua adalah kan sekarang pertama knowledge-nya udah, yang kedua sekarang komitmen sama konsistennya. Ini yang agak susah, dalam arti kan kita butuh kekuatan iman sekali untuk mulai merubah pola hidup, gaya hidup, pola makan demi diri sendiri. Dan karena sekarang lagi pandemi COVID, jadi jangan lupa tetap jaga imun tubuh dengan memilih makanan yang benar, kurangin gula sama tepung, kurangin proses food juga, minim goreng. Lalu yang terakhir adalah jaga prokes. Oke Sobat Ngariung, sampai sini dulu podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk Sobat Ngariung semuanya. Saya Cindy pamit undur diri, dan jangan lupa untuk Sobat Ngariung selalu menjalankan protokol kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Podcast Ngeriung. Get ready and be updated. Hayung ngeriung di BI Jabar.